PSSI terus perjuangkan pemain Amroat bisa perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. PSSI terus memperjuangkan supaya para pemain Amroat bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Ada 6 pemain di bawah usia 23 tahun yang berkarier di luar negeri. Keenamnya adalah Pratama Arhan yang bermain di Korea Selatan hingga Elkan Bagot dan Justin Hubner di Inggris. Selain itu, juga terdapat Marcelino Ferdinand yang berkancah di Belgia, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner di Belanda. Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 15 April, 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Masalahnya, Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Jadi, klub, apalagi tim luar negeri, tidak wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 bahkan telah merencanakan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 31 Maret 2024. Sedang ada pembicaraan intens untuk para pemain yang bermain di luar negeri. Sehingga mereka secara keseluruhan yang memang masuk Timnas Indonesia U23, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Untuk pemain yang berkiprah di dalam negeri, terutama BRI Liga 1 2023-2024, Sumarji mengklaim klub-klub mendukung para personilnya dipanggil ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Jadi untuk Piala Asia U23 2024, beberapa waktu lalu, kami sudah berbicara dengan beberapa klub berkaitan agenda Timnas Indonesia U23 di Dubai, imbuh Sumarji. Pertemuan dengan teman-teman klub pada prinsipnya mereka banyak mendukung. Insya Allah untuk pemain lokal aman, tutur pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI ini. Kabar baik hampiri Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong bisa punya tambahan amunisi. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dengan kemungkinan pelatih Shin Tae-yong mendapatkan tambahan pemain saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kemungkinan bisa mendapatkan jasa Jay Itzes untuk sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai lagi perjuangan di ajang tersebut melawan Vietnam pada Maret 2024 dalam 2 leg. Leg pertama Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 21 Maret 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Jay Itzes sudah menetapkan targetnya untuk bisa masuk skuad Timnas Indonesia setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia resmi menjadi WNI pada 28 Desember 2023 setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham Jakarta. Tujuanku menjadi bugar dan aku berharap dapat bergabung dengan Timnas Indonesia di bulan Maret atau Juni mereka akan bermain di kualifikasi Piala Dunia, ujar pemain Venezia FC itu di unggahan Instagram Timnas Indonesia. Dan setelah itu bermain untuk menit pertamaku, mencetak gol pertamaku, membuat debutku. Itu semua adalah mimpi. Dan aku berharap bisa menggapai mimpi itu, ujar pemain 23 tahun itu. Jay Itzes sebelumnya mengalami trombosis vena, atau penyumbatan pembuluh darah vena. Akan tetapi kini ia pulih. Bahkan pemain berposisi sebagai bek tengah itu sudah kembali menjadi starter dan bermain 90 menit saat Venezia FC mengalahkan Südtirol di Serie B Italia, 10 Februari 2024. Jika Jay Itzes nantinya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, maka Garuda akan memiliki tambahan kekuatan di bek tengah. Sebelumnya di posisi itu, Timnas Indonesia sudah memiliki Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, hingga Justin Hubner.
Dengan hadirnya sejumlah pemain itu, persaingan posisi bek tengah di timnas Indonesia akan semakin sengit dan menarik. Gelandang Vietnam meremehkan pemain timnas Indonesia, mereka biasa saja. Vietnam tidak takut menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu adalah pernyataan pedas dari gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Dec, yang menilai timnas Indonesia tidak memiliki pemain berkualitas meski banyak menggunakan pemain naturalisasi. Vietnam dan Indonesia akan bertemu 2 kali di grup F. Pertama, Vietnam akan bertandang ke Indonesia pada 21 Maret 2023. Kemudian, Indonesia akan gantian berkunjung ke Vietnam pada 26 Maret 2023. Duel ini menjadi ajang balas dendam bagi Vietnam yang kalah 0-1 dari Indonesia di Piala Asia 2023. Gol tunggal Indonesia yang membuat Vietnam tersingkir dari babak 16 besar. Namun, Nguyen Hoang Dec tidak terkesan dengan kemenangan Indonesia itu. Ia menganggap pemain naturalisasi Indonesia tidak menakutkan dan justru memiliki banyak kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Vietnam. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Nguyen Hoang Dec dikutip dari Bongda. Pemain naturalisasi Indonesia bermain sangat keras, namun mereka juga menunjukkan kelemahan. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, ujarnya. Nguyen Hoang Dec sendiri sedang absen dari tim nasional Vietnam karena mengalami cedera engkel. Namun, ia berharap bisa pulih secepatnya dan kembali dipanggil oleh pelatih Park Hang-seo. Secara pribadi, saya juga akan mencoba yang terbaik bersama Vietel FC dan berharap bisa dipanggil ke tim nasional Vietnam lagi, pungkasnya. Laga timnas Indonesia versus Vietnam ini merupakan lanjutan ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal jadi tuan rumah terlebih dahulu pada 21 Maret 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, giliran Vietnam yang menjamu timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi.